tangan kanan bisa diangkat ke atas. Yang punya saja. Yang nggak punya nggak usah ya. Angkat tangan semuanya ya. Tangan kanan Bu. Oke, digerakkan seperti ini. Dalam hitungan 3 gerakan tangan dihentikan. 1, 2, 3. Dikepalkan Bu. Jari telunjuk dikeluarkan. Bu, jari telunjuk bukan jari tengah. Oh, jarinya telunjuk semua. Sorry. Gede gede berarti ya. Oke, tolong diputar 1 kali. 1 kali Bu, jenenge kok senengane muter-muter toh? Heran aku wong wedoke senengane muter-muter jari iki lha apa sih iki? Lah nggih, ngoten. Wah, ini Pak Muklis ini kelihatannya sangat paham sekali. Ngapunten. Nah, oke, sekarang jeda. Tolong diputar 1 kali. 2 kali. Pengalaman kalau tidak diputar sebaliknya step BPJS tidak mau menanggung ya. Tolong diputar sebaliknya 2 kali. 1 kali. Sekarang ditaruh di atas kepala, cari pusat kepalanya, unyeng-unyeng. Sudah? Ditekan? Diputar? Ditunjuk dagunya. Dagu, Pak. Hah, dagu, Pak. Dagu. Pak, dagu. Nggih, Pak. Ternyata sebagian besar ini ya, bapak-bapak yang ada di inspektorat itu nguweyelan gitu lah. Ya kamu dagu Pak, hah? Dagu, hah? Ini kalau bapak-bapaknya ngeyelan, lah ibu-ibunya ngulesan. Bu dagu, iya, benaknya jilbab ya. Tapi mohon maaf, di sekitar kita kadang-kadang ada orang yang sudah salah keras kepala mengingatkan temannya. Ada nggak orang seperti ini? Salah ngeyel ngelindik kancane. Enek, wongnya teko, pundi Bu? Oh jenengan. Mohon maaf, tangannya pegang dahi, salah. Lihat temennya pegang dagu, bener JPD. Awakmu ngerti dagu gak sih? Lagi gue, wes salah ngeyel ngeling kancane, ya. Mas, berarti kalau saya sudah mendengar, saya sudah melihat, saya sudah mencatat. Apakah materi yang disampaikan bisa diingat dalam waktu yang lama? Belum tentu. Ada orang yang sudah mendengar, melihat, mencatat, fisiknya sekarang berada di sini, perasaannya di tempat yang lain. Wes. Setahun kau asal nge-review acaranya rumah makan materi barang. Langsung nyanyi mangan-mangan kan enak. Nah, mungkin ada pikiran seperti itu. Enggak. Makanya saya nggak minta waktu lama Bapak Ibu sekalian. Yang penting ya kan, kalau sudah mendengar, melihat, mencatat, Bapak Ibu ada syarat yang kedua untuk menghadirkan fisik dan perasaan di tempat yang sama. Di mana? Di sini. Caranya bagaimana? Terlibat. Apa Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan dijawab, ada simulasi dilakukan, ada permainan diikuti. Saya pengen ngecek kekompakan Bapak Ibu. Kalau saya bilang merah, tolong tepuk tangan 1. Siap? Nanti dulu Bu. Biasa mohon Bu, biasa. Oke yuk. Kalau saya bilang merah, tepuk tangan 1 kali. Coba. Merah. Kurang keras, kurang semangat. Sekali tepuk gedung ini bergetar. Coba. Merah. Oke, kalau saya bilang kuning, tepuk tangan 2 kali. Kuning. Kalau saya bilang hijau, tolong tepuk tangan 3 kali. Ada yang dari Madura enggak? Yang dari Madura? Madura mana? Madura. Bukan Madura, Bu. Madura mana? Mana? Oh, Probolinggo, Madura KW tadi ya. Kalau Madura Ori itu kan cuma 4 kabupaten, Penggalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Kalau Madura KW itu yang mulai dari Pasuruan, Probolinggo, Jember, Situbondo ya. Oke. Baik, kalau di sini kenapa kok saya tanya ada yang berasal dari Madura? Beberapa tahun yang lalu itu saya ngisi KPP Pratama Pamekasan, Pak. Kantor Pelayanan Pajak Pamekasan. Saya bilang seperti ini, Bapak Ibu kalau saya bilang hijau tolong tepuk tangan 3 kali. Ada ibu-ibu protes. Wajah kayak jenengan kalau nggak salah ya. Podo yoan, jilbabe regane orang dicepot. Dan beliau itu bilangnya seperti ini, Mas Sadri, ya, tak ada warna hijau di sini Mas. Lah terus biru daun. Nah, di Madura ternyata nggak ada warna hijau, adanya biru daun. Makanya di sini kalau ada yang dari Madura, punya darah Madura, punya nenek orang Madura, saya mohon kerendahan hatinya untuk mengakui warna hijau itu hijau, ya Bu. Dalam forum ini aja. Keluar forum ini boleh kuning daun, coklat daun, hitam daun, nggak apa-apa ya. Coba merah, kuning, biru. Ben Madura mana Bu? Madura mana, Bang? Mau saya bilang biru loh ya. Mas, berarti kalau saya sudah mendengar, melihat, mencatat, saya sudah terlibat. Berarti biru, saya bilangnya biru kok. Lah iya. Bu, apotek jauh di sini. Sabar dulu ya, Bu ya. Oke, Mas, berarti kalau saya sudah mendengar, melihat, mencatat, saya sudah terlibat. Apakah materi yang disampaikan bisa diingat dalam waktu yang lama? Belum tentu. Ada orang yang sudah mendengar, melihat, mencatat. Beliau sudah terlibat, tapi terlibatnya dengan terpaksa. Ada banyak.
Ini contoh ya Bapak Ibu, contoh. Yang punya tangan kanan bisa diangkat ke atas. Contoh Bu, contoh. Kan saya bilang contoh, enggak usah. Jadi mohon maaf, ada orang yang fisiknya itu mengikuti, tapi perasaannya itu menolak. Contoh, ini apa nih? Maka mohon maaf, ikutilah dengan semangat. Kalau kita mengikuti dengan semangat, kita akan menikmati forum itu. Kalau kita menikmati, biasanya akan kita ingat dalam waktu yang lama. Boleh saya minta Bapak Ibu mencari pasangan, sebelah kanan ataupun kirinya boleh, berpasangan. Sembarang lah Bu, sama nih ya repot pasangan ini berarti kan gandengan. Bumi kalian mriki berarti ya? Enggak apa-apa. Oke, Mbak, Ibu teng mriki. Nah, oke. Sudah berpasangan, ini sudah berpasangan. Sudah berpasangan. Ada yang belum? 1 2 3. Oh ini. Mas ngapunten pindah kali bapaknya enggak apa-apa. Jenengan niki loh. Jenengan apa sinten? Oh, pas. Niki sinten? Oh, poligami. Pak, aku bingung lah gimana. Repot. Ngapunten, ini yang paling muda sendiri sinten toh? Oh, Mbak Sela bisa pindah ke sana nanti berpasangan dengan salah satu. Oke. Ayo Mbak Sela, cepat Mbak Sela. Ayo. Kedung Tumpang salah ketutup lho iki kok. Jare arep nyang pantai Kedung Tumpang iki kok ya. Oke. Sekarang dengan pasangannya silakan berhadap-hadapan. Ayo. Dengan pasangannya berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Iki piye to iki wong lanang digowopuki iki karepe dhewe. Iki bojone wong lho, Bu. Oh no. Oke, kalau sudah berpasangan silakan berhadap-hadapan, sudah? Kalau bisa dengkul ketemu dengkul lah. Ya, iya. Oke. Silakan sekarang tangannya saling berpegangan. Iya, berpegangan. Pak, Bu, kalau berpegangan tuh 2 tangan. Kalau bersalaman cuma 1 tangan. Leres. Mana ini? Leres. Ya, leres. Bu, jenengan mana kok bingung? Iki lho pasrah ikhlas bongkoan, jenengan kok bingung. Ya lho, iki lho rada gila ngomonge. Sing lanang le pasrah ikhlas bongkoan, lah kok aku gila. Repot iki. Ayo. Sik to. Iki sing soleh karo solehah sing ndi to ketok iki? Umpane kok menolaknya bukan atas dasar agama, atas dasar jijik. Oke, sudah berpegangan? Sudah. Silakan sekarang matanya saling berpandangan ya. Bapak Ibu, dalam salah satu jurnal psikologi yang saya baca ada penelitian yang seperti ini. Orang yang tidak memiliki rasa mampu memandang lama orang yang berada di depannya. Kalau Anda tidak mampu memandang lama orang yang berada di depan Anda, berarti Anda punya rasa, ya kan? Tunjukkan Anda normal. Weh, Sela semuanya deh. Kita kan dua rasa gitu. Lah iyalah. Oke, silakan sekarang shoot, cari yang menang, cari yang kalah. Shoot. Oke. Pak Mukhlis ngapunten nggih, sekilas tuh saya bisa melihat bahwa ternyata teman-teman inspektorat itu tuwek. Bukan karena sudah meninggalkan dunia hitam rambutnya, bukan, tapi karena syuting ini. Arek nang ngene, ya kan. Wis tuwek iki wis repot iki. Oke, kula tanglet. Yang menang angkat tangan, yang menang. Yang kalah memalukan. Kula tanglet. Ibu, Bapak, ada yang tahu artinya artikulasi? Artikulasi itu artinya pelafalan. Setelah ini saya berikan tugas kepada Bapak Ibu, khususnya yang menang, untuk apa? Mengikuti kalimat yang saya berikan. Syaratnya itu dengan 2 hal. Temponya cepat, lafalnya benar. Contoh, 1 sate 7 tusuk. Maka yang menang nanti akan ngomong seperti ini. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Terus, yang kalah apa yang dilakukan? Menghitung berapa kali yang menang mengucapkan dengan benar. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Paham? Kalau sudah kepleset, stop. Berhenti. Nanti kita akan melihat di antara seluruh peserta yang ada di sini yang paling banyak ngomong 1 sate 7 tusuk tanpa salah itu berapa orang. Siap? Yang menang angkat tangan.
Yang menang duluan kata-katanya bukan 1 sate 7 tusuk, mohon diperhatikan. Kepala diurut, kelapa diparut. Yang diurut apa? Yang diparut? Jangan kebalik. Siap? 3. Kepala diurut, kelapa diparut ya. Kepala diurut, kelapa diparut. Contohnya gini loh, Pak. Kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut. Paham? Yuk, yang menang duluan 3, 2, action. Stop. Ada yang 1 kali langsung salah. Ada, ya Allah. Ini ada, ibu ini namanya siapa, Bu? Bu Dewi itu luar biasa, bisa lama. Lah ya apa? Liane nek ngomong cepet lah. Kepala diurut, kelapa diparut, kepala. Ya kapan salah, Ibu? Mulakne bolone iki ngene. Ya terus. Repot. Ada yang lebih dari 5? Ada. 10 ada. Siapa, Bu? Ibu. Mana? Oh, beliau bisa 10. Hah? Berapa, Mas? Oh, 1. Kenapa kok kita harus menghormati? Berapa, Bu? 10. Ini kelihatannya suaminya pasti bahagia, Bapak Ibu sekalian. Karena lidahnya cerdas ya. Oke, sekarang ganti yang kalah. Kata-katanya bukan kepala diurut, kelapa diparut. Kata-katanya adalah, mohon diperhatikan, jambu, ceblok, benjut. Jambu, ceblok, benjut. Cepat ya, jambu, ceblok, benjut, jambu, ceblok, benjut. Nah, seperti itu. Siap? 3, 2, action. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahmanirrahim. Ngapunten. Di sini itu banyak yang berhijab loh, inspektorat ini. Kok mengeluarkan kata-kata kotor, Pak? Mbak Sela juga. Oh, jemblem. Lah iya loh. Wong inspektorat akeh sing berhijab, istighfar, Bu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Mosok jambu ceblok. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Silakan hadap ke sini. Nah, kenapa kok saya ajak bermain terlebih dahulu, ya kan? Kenapa kok saya ajak bermain terlebih dahulu? Bapak Ibu sekalian, di dalam otak kita ada bagian namanya loop. Namanya apa, Bapak Ibu? Loop akan terbuka kalau orang itu merasa nyaman. Indikasi nyaman dia itu bersikap netral, tersenyum, tertawa, terbahak-bahak. Apa fungsinya loop itu nanti terbuka? Doktrin, hikmah, materi, informasi yang kita sampaikan kepada orang lain akan lebih mudah diserap oleh mereka dalam masuk ke otak. Mohon maaf, pernah nopo mboten jenengan pulang terlambat datang ke rumah? Sering ya kita ya, apa selalu? Nah, contoh nih, kalau ada putra ataupun putri kita, anak-anak cewek pulang terlambat datang ke rumah, dia itu bahagia atau sedih? Bahagia atau takut? Takut diapain? Dimarahin. Makanya yang berharap adalah kalau nanti itu masuk ke dalam rumah, berharap orang tuanya sudah tidur, betul? Kalaupun belum tidur, ditanya gini, dia sudah mempersiapkan jawabannya gini. Makanya pada waktu pintu dibuka, harapannya orang tuanya sudah tidur, lah kok bapak ibu wis ana ruang tamu. Waduh, bingung anaknya iki. Langsung ibu langsung ngomong, ya Allah mbak, bapak kamu sampai sholat 27 rakaat loh. Nausul lah gambarnya. Dan ibunya bilang gini, mandi, ganti baju, istirahat, tidur. Anaknya bingung, kok gak diseneni? Kesambet apa wong tuaku? Kan ngono kan ya? Oh ternyata ibunya itu baru saja ikut pelatihan di LNP Tulungagung, Mbak. Tapi mohon maaf, besok pagi orang tuanya itu datang pada waktu sarapan. Ditanyalah anaknya, Mbak, kamu kemarin tuh dari mana saja ya Allah, papa mama sampai khawatir. Bu, mohon maaf sepeda motorku rusak. Apa nih? Setirnya ujo. Akhirnya aku pulangnya terlambat. Ya wis, ibunya kasih pesen. Nanti kalau kamu pulang terlambat lagi, nopo Bu? Setirnya ujo, pulangnya telat gara-gara mau bersetir. Enggak, ternyata ibunya bilangnya seperti ini, Mbak, gak masalah setir
potere hilang atau kemudian tuh kena pote ujul, ya kan? Yang perlu kamu perhatikan cuma satu. Kalau kamu pulang terlambat, tolong papa mama dikabarin. Kalau kamu nggak sempet WA mama, tolong DM mama di Instagram. Kalau kamu nggak sempet DM mama di Instagram, kamu kan bisa bikin Insta Story, Mbak. Papa di tag, mama di tag, adik di tag. Kalau kamu malu teman-temanmu melihat story kamu, masukkan kami semuanya ke dalam close friend-mu. Atau kalau kamu nggak mau, ya kan, kamu bisa mention papa, mama, adik itu di Twitter yang sekarang itu namanya X gitu loh. Sekarang pertanyaannya, seandainya dimarahi di pagi hari sama dinasihati di malam hari, lebih mudah diterima yang mana? Di pagi, karena kondisinya santai. Loop-nya terbuka daripada di malam hari. Kalau loop kita terbuka, kondisi kita santai, kita mendapatkan arahan, perintah itu menjadi lebih nyaman. Pertanyaannya, Anda di inspektorat sering mendapatkan instruksi arahan nasihat dalam kondisi loop terbuka atau tertutup? Loh, ini loh Pak, ini loh Pak. 1, 2, 3. Pak, yang namanya akhlak itu spontan ya Ustadz ya. Yang namanya akhlak itu spontan. Orang enak pikiran blas langsung jawab. Ini, oh ngaten deh. Ini kelihatannya muncul dari alam bawah sadar ini Pak. Uang liannya loh cek mikir sih, terbuka apa tertutup ya? Ini Pak Mukhlis loh, ini terbuka. Lah beliau langsung tertutup. Oh juragan. Oke, ini poinnya. Makanya tadi saya ajak bermain terlebih dahulu biar loopnya terbuka sehingga kita itu bisa mendapatkan materinya itu dengan optimal. Nggak begitu lama. Next Mas. Bapak Ibu ada yang tahu ini gambar apa Bapak Ibu? Indomie. Makanan paling enak nomor berapa di dunia? Saestu. Saestu. Makanan paling enak di dunia itu apa? Rendang Pak, luar biasa. Betul jenengan, rendang Bu yang nomor 1. Dan menurut penelitian, benar ilmiahnya, rendang itu bukan berasal dari Indonesia. Rendang berasal dari mana? Padang. Sopo yang jawab Padang, iki mung sapa iki mah? Wong bukan berasal dari Indonesia, Padang bagian Indonesia. Ya apa sih wong iki? Bukan Pak, kok bisa masuk inspektorat dulu bagaimana tuh Pak? Heran loh saya ini. Wah, apa? Teretan dipi tak iya? Nggak dulur dewe berarti. Lah yang pertanyaannya simpel, menurut penelitian rendang bukan berasal dari Indonesia. Dari mana POED? Padang. Padang ini bagian Indonesia, Mbak. Yuk. Ya. Ayo, rendang bukan berasal dari Indonesia. Rendang bukan berasal dari Indonesia. Rendang berasal dari mana? Rumah makan. Astagfirullahaladzim. Ayo, rendang asalnya dari mana? Amerika. Nah menang aja. Amerika. Rendang itu bukan berasal dari Indonesia, bukan berasal dari rumah makan, bukan berasal dari Amerika. Rendang berasal dari daging sapi, Bapak Ibu sekalian. Ini poinnya. Tapi hari ini kita nggak membahas rendang, kita membahas Indomie. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memasak Indomie ini? 2 menit. Masya Allah. Wong wedok loh 2 menit, coba bayangkan. Ya apa cara nih masak? Setengah jam, ayo. Belondrok. Gojek ya, gojek. Ada yang lebih dari 2 menit? Ada bapak-bapak. Krak. Oke. Kira-kira butuh waktu 3 menit lah untuk masak. Coba bayangkan, jika bapak ibu ini dalam kondisi lapar pakai banget, di rumah itu cuma ada Indomie, mau makan. Udah siap-siap masak, udah mateng, tinggal makan kesenggol kucing. Perang. Apa yang jenengan lakukan? Psikopat tenan iki. Cocok inspektorat ngene iki ya, luar biasa. Ngomongnya pada wedi anarki gitu ya Bu ya. Waduh. Wah ngaten nggih Pak, betul Pak, betul. Kelihatannya review itu merubah kepribadian Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi kalau loadnya itu sedang tinggi seperti ini, luar biasa ini. Nggak, kalau seandainya tinggal makan kesenggol kucing, yang jenengan lakukan apa? Untuk menuntaskan rasa laparnya? Makan barang kucing. Masa? Di antara seluruh sesi ini jawaban yang video tebok Bapak Ibu sekalian ya. Masa lagi, karena apa? Kalau GoFood 30 menit, ya kan? Tinggal 1 katanya. Loh, banyak Pak. Tapi cukup Indomie toh. Oke, kalau ternyata masa Indominya tidak seperti ini, next Mas. Kalau masa Indominya seperti ini. Wimba, nah, perlu waktu 3 jam. Tinggal makan kesenggol pitik. Ayo kan, yang jenengan lakukan apa? Pitiknya Yo, next. Kalau ternyata ya kan, untuk masak Indominya itu perlu yang namanya adalah impor jagung dan gandum dari Ukraina yang disetujui oleh Rusia, diolah oleh pabrik, akhirnya berada di warung Pak Joko sebelah rumah kita. 6 bulan Bapak Ibu sekalian. Nggak.
kadangkala segala sesuatu yang kita dapatkan dalam jangka waktu singkat, kita itu tidak begitu memperhatikan tatkala dia itu lepas, betul? Tapi kalau segala sesuatu yang kita dapatkan dalam waktu yang lama, penuh perjuangan, kita jaga jangan sampai itu lepas daripada diri kita, betul nggak betul? Pertanyaannya, ada nggak orang yang mendapatkan segala sesuatu dalam jangka waktu lama, tapi ngapunten, mohon maaf, dalam waktu singkat lepas? Ada? Oke, saya tanya. Ada yang tahu Putri Chandrawati? Siapa? Siapa? Lah ya sinten? Insos. Kok artis? Putri Chandrawati kok artis? Siapa? Wah, ini lambe tura inspektorat kelihatannya ini ya. Mbak Umi ini langsung ngomong, wah aku mek dia bojone Sambo, yo bojone Sambo. Lambe tura tenanan. Jarang loh ada orang yang paham ini. Kalau tidak mengikuti cek dan recheck, halo selebriti, intan dan silet, ayo kon. Luar biasa Bu Umi ini. Wah, loh benar. Ngapunten. Siapapun presidennya, seandainya tidak ada kasus tersebut, beliau itu bisa menjadi Trunojoyo 1 loh Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karirnya itu melesat dengan cepat mengalahkan orang-orang yang menjadi lebih senior daripada dia. Tapi hanya karena satu kesalahan dengan orang yang bernama Joshua, perjuangan beliau bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, lebih dari 20 tahun hilang di telan bumi. Pak jenengan mboten bisa ngoten, Pak iki kok gak mari. Lah nggih. Aku mulai aku, Mbak. Iki sirkuit tanggine ini ben. Oh yo ngono. Waduh Pak Mukhlis iki. Wes contoh yang lain kalau gitu. Nah, ini contoh lagi. Perso Gayus Tambunan. Siapa, Bu? Iya itu siapa? Ngapunten. Pada waktu saya itu ngisi KPP Pratama yang ada di GKN 2 Semarang. Setelah acara selesai, saya itu datang kepada kepala kantor, di ruangnya kepala kantor. Ada ibu-ibu bawa kotaan jajan isinya. Itu kemudian itu masuk pada kepala kantor bilang seperti ini. Mas Satri, dalam Bu. Mas Satri, ya dalam. Saya zaman cerita ini benar. Nopo? Mas, pada waktu kasus Gayus itu viral, ya saya itu kena imbasnya. Gimana? Saya itu sudah 17 tahun di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Saya tidak pernah mengambil yang bukan hak saya. Sampai sekarang saya belum punya mobil. Makanya kalau ke kantor, saya itu naik kendaraan umum atau diantar oleh anak sama suami saya. Pada waktu di bis, ditanya sama orang, turun mana Bu? Ya saya tunjukkanlah jaket saya. GKN 2 Semarang. Gitu kan? Jenengan personel pembuatan yang diucapkan sama kondektornya. Pripun Bu? Gayus turun. Ya Allah Mas. Orang-orang yang awalnya itu sikapnya itu baik, matanya sekarang itu menjadi tatapan sinis. Jilbabku Mas menjadi cadarku. Ini judul sinetron Indosiar terbaru Mas. Lah ya apa Mas, aku itu gak bersalah tapi kena imbasnya. Mungkin gak orang yang seperti ini? Teman-teman yang berada di jajaran Pemkot Kediri khususnya itu adalah inspektorat, semuanya itu sudah berlaku profesional, tapi ada satu orang yang berlaku tidak profesional. Dilalah kersane Allah, kepleset, viral. Orang yang kemudian itu tidak bersalah bisa kena imbasnya? Bisa. Seperti apa? Ya seperti ini Mas, contoh. Next. Nah, ada orang yang kadang-kadang itu melaksanakan aktivitasnya seperti ini. Kayu. Ditanya sama Pak Mulis, Mas, iki lo yo apa? Kok miring ini iki? Pak ngapunten. Piye? Bapak nyuruh saya apa? Ngecat. Iya kan Pak, ngecat. Bukan mindah kayu, Pak. Ada orang yang kadang-kadang seperti itu. Next, ada orang yang seperti ini juga. Tidak peduli kadang-kadang itu ya. Ngopos ini. Alah tikus. Los, mungkin itu yang terjadi. Next. Pasti ini bukan saya ya. Ada yang di sini pakai baju kaki? Sinten? Jenengan? Astagfirullah. Wes nggih klambi kaki, bokonge gede ya kan? Astagfirullahaladzim. Rian. Oh nggak. Nggak. Ini aja gambarannya. Next Mas. Dan harapannya adalah segala sesuatu yang saya ceritakan tadi, mulai dari kasus yang dibantahkan oleh beliau, itu semoga tidak terjadi di Pemkot Kediri, wabil khusus adalah Inspektorat Kota Kediri. Amin. Pertanyaannya adalah agar semuanya itu bisa berlaku profesional, bagaimana caranya? Makanya ini yang harus kita lakukan. Next. Nah, yang harus dilakukan adalah saling empati antara satu pegawai inspektorat dengan inspektorat yang lain. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apa pengertian dari empati? Ada yang tahu? Bedanya empati sama simpati apa? Simpati kartu perdana. Nggih, betul ya. Luar biasa.
Bah, iki mbiyen sing lebokne sapa to iki? Heran aku. Oke, sekarang saya tanya, nek jenengan mudik pada waktu hari raya, naik kendaraan darat, ada salah satu anggota keluarga yang itu mulas pengen muntah. Apa yang Anda lakukan untuk menunjukkan empati jenengan? Apa yang Anda lakukan untuk menunjukkan simpati jenengan? Remason simpati apa empati? Empati. Simpatine pripun? Jadi empati itu merasakan yang orang lain rasakan. Simpati itu sudah berwujud aktivitas. Jika jenengan kasih minyak kayu putih, kasih remason, pegang tengkuk, cekik leher, ya kan? Bahkan mudu oleh, ya kan, ditinggal dan sebagainya, itu sudah simpati. Karena sudah berwujud aktivitas. Kalau yang merasakan, orang lain rasakan, itu namanya empati. Kalau dia mual, kita ikut mual. Dia muntah, kita muntah lebih banyak. Wah, mungkin gitu. Itu empati. Masalahnya adalah seperti ini. Kita tidak punya ilmu laduni, kita tidak punya ilmu telepati. Yang tahu pikiran sama perasaan orang lain, wabil khusus adalah teman-teman kantor kita, betul? Ada loh, orang-orang yang berada di sekitar kita itu yang kadang-kadang itu harus dipahami apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Next, Mas. Next. Nah, contoh, apa yang Anda lakukan untuk menunjukkan bantuan Anda? Kalau ada anak kecil naik ke atas rak buku, yang Anda lakukan untuk menolongnya apa, Bapak Ibu? Terus iki luar biasa, psikopat temenan iki ketok iki. Lah enggak nek wong enggak buku, lanang sakmono, kurang dhuwur. Ayo, apa lagi? Ditungguin di bawah. Ada yang lain? Dibiarkan aja. Wah, cewek. Niki jaler, Pak, jaler. Ayo. Ayo, apa lagi yang Anda lakukan? Carikan kursi, boleh. Ada yang lain? Dari kelompok ini kelihatannya kelompok tawaduk, Bapak Ibu sekalian ya. Saya mencoba untuk membangkitkan gairah menjawab. Ini apa yang gini? Astagfirullah. Kelihatannya itu tadi melakukan kesalahan dengan menyebut but tadi itu loh Bu ya, kata-kata kotor. Astagfirullah. Apa yang Anda lakukan untuk menolongnya, Bu? Gendong. Oke. Sebelum ini saya jawab, saya punya pertanyaan. Ada anak kecil usia 4 tahun, nonton National Geographic asal usul kehidupan. Bagaimanakah alam semesta diciptakan, bumi dibuat, bulan kemudian dibentuk. Suatu ketika dia itu bertanya kepada dirinya, aku itu asalnya dari mana? Dan Anda orang dewasa yang berada di sekitarnya. Tante, aku asalnya dari mana, Tante? Ada anak kecil usia 4 tahun, Bu. Ayo, mau nggak dijawab? Dari bawah. Sampai bawah apa dari bawah? Yang viral sampai bawah. Oke, dari bawah itu gimana, Tante? Keluarnya dari bawah. Dari bawah itu gimana sih, Tante? Ustazah. Kata tante itu dari keluar dari bawah. Apa itu asalnya dari mana? Kata tante itu loh. Dari perut. Dari perut. Kok aku bisa berasal dari perut? Gimana ceritanya, Tante Ustazah? Dibuka perutnya. Terus dikeluarin. Lah yuk, kok aku bisa berada di dalam perut? Gimana ceritanya, Ustazah? Oke, ini luar biasa ini. Pak D. Ya tadi kan gimana kok aku bisa berasal dari dalam perut? Kelakuan Bapak. Kelakuan Bapak. Bapak kok aku bisa di dalam perut? Gimana ceritanya, Bapak? Kelakuannya Bapak. Yang Bapak lakukan apa, Bapak? Lupa. Niki, yang sering terjadi ngapunten. Ini yang sering terjadi. Saya punya asumsi, jenengan punya asumsi, betul? Kalau asumsinya sama, no what. Yang paling repot kalau asumsinya berbeda. Kalau asumsinya berbeda, miskom itu akan terjadi. Nah, bagaimana cara kita agar tidak terjadi miskom? Maka kita harus mengkonfirmasi, memvalidasi, memastikan bahwa yang dia pikirkan dengan yang kita pikirkan itu sama. Apa yang kita lakukan agar bahan pemikiran orang lain, perasaan orang lain itu sama dengan pemikiran sama perasaan kita? Yang kita lakukan apa? Tanya, luar biasa. Siapa tadi yang jawab? Luar biasa. Ternyata bukan hanya psikopat, levelnya sudah hakikat ini, Pak ya. Luar biasa ini. Kelihatannya syarat menuju hakikat adalah berbuat tidak baik ya, Bu ya. Oke. Betul. Ada satu teknologi yang telah diciptakan Tuhan dan ini jarang kita lakukan. Sering juga kita lupakan. Namanya adalah takon. Tanya, takdir. Wah, apa teman. Ini contoh. Makanya kalau ada anak kecil datang kepada kita untuk mengkonfirmasi, Tante, aku asalnya dari mana? Gak usah jawab, Bu. Sampai bawah.
sampai bawah nggak usah bu ya. Yang jenengan lakukan adalah cukup diklarifikasi apakah maksud anak ini dengan maksud saya itu sama. Dik, kenapa kamu kok tanya gitu? Iya nih, Kak Rahel itu kan dari Sidokare, ya kan? Kak Jen itu dari Sukorame. Aku dari mana? Kan toko penanggungan dok, ya kan? SMP papat, SMA itu melebu kalau ya kui loh. Ya kui loh. Nggak perlu jawab kemudian tuh sampai bawah atau dari bawah. Bahkan kemudian itu dari perut atas usaha bapakmu dan kelakuannya nggak usah. Makanya teknologi yang namanya takon itu untuk mengkonfirmasi. Sama seperti ini, ketika jenengan mau menyelamatkan orang ini, yang harus Anda lakukan apa? Tanya. Jangan menggunakan asumsi kita. Mohon maaf, duduk. Ngapain? Kamu naik ke atas rak bukit ngapain? Aku benci sama papa mamaku. Astagfirullahaladzim. Anak durhaka ternyata. Kenapa kamu benci sama papa mama? Dia jawabnya seperti ini. Aku diajak ke perpustakaan om, disuruh milih buku sendiri, baca buku sendiri. Cuma difoto satu kali, om tahu, diupload di Instagram. Captionnya tak baca om, menemani Ananda membuka cakrawala dunia. Embel om. Bapakku ibuku di pojokan selfie. Terus om bisa bantu apa? Oh om, katakan sama bapak ibuku, aku naik ke atas rak bukit ini untuk mencari perhatian agar mereka fokus pada anaknya dalam bahaya sehingga mereka tidak fokus pada HP-nya. Oke, bu, putra nih, ceplok mati kan, anakku, kan gitu. Pertolongannya tepat. Ada orang yang ngambilkan kursi, gendong, ngambilkan tangga, ngambilkan buku, tapi pertolongan yang dia berikan tidak pernah dirasakan dan dihiraukan. Karena apa? Ternyata itu bukan pertolongan yang dibutuhkan. Beberapa waktu ini saya kan melihat remisi atau pengampunan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu sangat banyak. Salah satu yang kemudian itu muncul alasannya adalah infrastruktur. Yang namanya lembaga pemasyarakatan itu gak cukup gitu, ingin nampung banyak orang. Akhirnya banyak orang yang kemudian diampuni. Karena apa? Setiap orang yang bersalah langsung kemudian digiring. Ada orang yang bersalah langsung digiring. Harusnya dalam Pak makan gratis ngoten nggih. Oh iya betul ya Pak ya. Beliau selalu without the box Bapak Ibu sekalian ya. Leres ini Pak. Aku mulai aku. Enggak, saya mikirnya itu gini, kalau seandainya orang ini tidak segera dibinasakan dalam tanda petik ke lembaga pemasyarakatan, tapi kemudian itu dibina, apakah itu nanti akan menjadi hal yang sangat